dari pertemuan ke-10 ya. Jadi terakhir kita membuat program aplikasi penambahan karyawan. Oke. Aplikasinya cukup sederhana, tapi ini adalah yang penting dari sini adalah bagaimana caranya membuat kelas-kelas, bagaimana senia membuat function sehingga aplikasi tersebut jadi. Jadi yang diincar di sini walaupun dia sederhana adalah itu. Saya rasa ini udah cukup ya, sudah tahu cara penggunaan karyawan repository ini ya dari sini ya. Ya cuman sama persis, jadi karyawan repository ini cuman seperti list ya, bisa add karyawan, remove karyawan, ada di. Nah tapi ada function-function yang buatan kita sendiri di sini ya. Oke, jadi benar-benar mirip seperti list. Oke. Nah sekarang coba sekarang enaknya ini dibuat di file yang lain ya. Alt enter ya, alt enter. Oke, sudah selesai. Nah sekarang pertanyaannya di sini, bagaimana cara mengubah case 2 ini sehingga menggunakan tadi karyawan apa tadi namanya, karyawan repository. Nah terus ini function lumayan digunakan di banyak tempat ya untuk dimain ini. Jadi kalau bisa namanya agak lengkap aja nggak apa-apa, karyawan repository aja nggak apa-apa, karena dia biasanya kalau nama yang kecil itu cuma misalkan di dalam for each, nah cuma satu gitu ya. Oke ya, sekarang kita rubah ya. Pertama adalah ini tidak ada lagi ya, ini tidak ada lagi. Ini tidak ada lagi. Yang ada adalah menggunakan tipe karyawan repository kita. Ini ngerti nggak? Console utils di sini. Ini kita buatnya statik semua nih. Ini statik. Sedangkan karyawan repository ini tidak statik. Ngerti nggak kenapa? Kenapa kok karyawan repository kok tidak statik? Begitu yang lain statik. Oke, gini cara jawabnya ya. Tidak statik artinya tiap-tiap objek beda-beda konteksnya ya kan. Misalkan karyawan itu statik nggak? Misalkan karyawan, misalkan ada nama, ada ID, itu ID nama itu statik nggak sih sebenarnya? Masih nggak ya? Statik atau enggak? Kenapa kok karyawan yang di sini kok nggak dikasih statik aja? Kenapa nggak public static aja? Di sini public static string. Masih kan ya kemarin statik apa? Kenapa kok nggak statik? Ya itu dulu. Oke. Jadi gini ya. Ini penting sekali. Jadi statik itu mungkin lupa ya. Kemarin udah ngerti ya. Sekarang lupa ya. Oke. Jadi karyawan dot nama sama dengan Budi. Bisa nggak? Karyawan. Ini karyawan ya. Ini karyawan ya. Dot nama sama dengan Budi, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kenapa? Sekarang saya tanya. Ini objek atau kelas karyawan? Karyawan ini objek atau kelas? Kelas. Jadi bisa nggak di kelasnya langsung nama? Nggak bisa, gitu ya. Maka harus ada objeknya ya. Karyawan K dot nama sama dengan Budi. Ini baru bisa. Ini nggak bisa kecuali namanya statik. Nah karena misalkan namanya statik, ya berarti kita nggak bisa bikin banyak karyawan. Karena ya karyawan nama Budi, kita misalkan ini satu karyawan yang satunya gimana? Ya nggak bisa, cuman misalkan kita ganti, misalkan kita bikin lagi karyawan nama misalkan hidup, ya ini mereplace nama yang tadi. Kita nggak bisa bikin banyak karyawan karena dia statik. Jadi statik itu nggak bisa banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak statik kan, misalkan karyawan K karena nama Budi, bisa lagi karyawan K2 dong nama. Nah ini nama itu bisa banyak gitu ya, karena tergantung instansnya. Ini kan instans ini kan, ini objek instans kan ya, kayak gitu ya. Jadi ini statik atau enggak? Ya jangan. Kalau ini statik ya cuma satu karyawannya gitu ya. Oke. Nah sehingga kalau yang ini kita bikin ini tidak statik ya, ini tidak statik, berarti nanti karyawan repository bisa banyak. Bisa karyawan repository 1, bisa karyawan repository 2, bisa karyawan repository 3. Kayak gitu ya. Ya itu intinya. Kenapa tidak statik? Karena bisa banyak. Nah ini kita nggak usah consolidate sama dengan new console utils. Terus utils dot query deck kan, misalkan console utils sama dengan new query utils kan. Terus utils dot query deck nggak usah, langsung ya console utils dot query deck gitu ya. Karena ini ya cuma satu nggak apa-apa, orang cuma method doang.
ya kan? Dimana method tersebut tidak mengakses field yang beda-beda. Ngerti nggak maksudnya field yang beda-beda? Oke, lagi saya tanya. Tak, ini masih lama. Saya pergi ke karyawan. Oke. Di sini boleh kan, misalkan saya kasih public void ya kan? Public void misalkan seperti kemarin perkenalkan diri ya, introduce gitu. Kita misalkan, halo nama saya siapa? Nama gitu ya. Oke. Ini enaknya dibuat statik atau enggak? Kalau ini saya tanya, ini enaknya statik atau enggak? Saya ulang. Ini enggak, ini semua enggak kan? Karena ada K1, ada K2, ada K3, masing-masing beda-beda. Kalau introduce gimana? Nah, sekarang seandainya ini statik, benar nggak? Seandainya ini statik, jadi gini bisa nggak? Karyawan dot introduce ya, gini ya, statik kan? Nah, sekarang saya tanya, introduce berarti halo nama saya siapa? Siapa namanya? Namanya nggak ada kan? Nah, jadi nggak bisa. Jadi karena dia mengakses non static field, dia nggak mungkin statik, ya, kayak gitu. Nah, makanya introduce ini pasti bukan statik, kecuali di sini misalkan halo saya dari Indonesia, halo misalkan apa ya? Ya apapun itu, oh dia tidak mengakses sama sekali non static field ini, berarti nggak apa-apa ini kasih statik. Saya kasih statik nggak bakalan error kayak gitu, karena dia tidak mengakses sama sekali di sini ya. Tapi begitu saya rubah di sini plus nama, bahkan nggak keluar nih, nah tuh nggak keluar tuh ya, karena Visual Studio cukup tahu nggak mungkin nama yang itu diakses. Seandainya kita ngotot nih nama escape gitu ya, error, kita lihat error itu cannot access non static property di sini ya, gitu ya, jelas sekali. Nah, sehingga konsol user di sini ini kan kita tidak ada misalkan di sini ya, misalkan private integer X di sini. Di sini kan tidak mengakses X apa ya kan? Ya statik aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi statik kayak halnya konsol ya. Konsol itu isinya statik semua. Konsol ada write line, ada write, ada read line, itu statik semua gitu. Nah, karena statik kita bisa makainya konsol utils langsung dot langsung muncul tanpa harus konsol utils terus dot. Nah, nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya ya, boleh saja kita gini ya, kita mengatakan ini statik itu nggak apa-apa ya. Ini statik ya kan, ini statik juga ya, ini statik juga, ini juga statik juga kan ya. Asal apa? Ini kan jadi nggak bisa kan, akses ini kan jadi nggak bisa kan, karena ini nggak statik. Asal ininya statik juga. Nah, dengan ini statik berarti nanti nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi datanya cuma satu, karyawan repository cuma satu. Kita nggak bisa ada karyawan repository ini. Karena seandainya ini, misalkan kita nggak apa-apa, kan bisa-bisa aja kan. Ya is okay, gitu ya. Is okay kayak gitu. Tapi nanti kita nggak akan seperti ini. Nanti alasannya ada ya nanti. Nanti intinya kita tetap kita bikin objeknya, gitu. Jadi karyawan repository itu memang nanti di new gitu ya. Di new karyawan repository ya. Jadi mau statik sebenarnya nggak apa-apa, apalagi untuk kasus kita ya monggo statik, tapi nanti kita biasakan nggak usah statik aja. Jadi kita tetap harus di sini karyawan repository ya, dengan new gitu ya, kayak gitu. Jadi selama nggak ada yang diakses, ya fieldnya nggak diakses gitu ya. Fieldnya non statik. Kalau fieldnya statik ya nggak apa-apa statik. Tapi karena kalau fieldnya statik berarti nggak bisa banyak. Ya, kalau misalkan X non statik, berarti untuk tiap-tiap objek nilai X bisa beda-beda kan ya. Tapi kalau X-nya statik, ya satu nilainya. Untuk banyak objek nilainya tetap satu gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah ini berarti ini tinggal apa? Kalau mau add, tinggal karyawan repository .add. Oke. Nah ini gimana nih? Ini semua adalah tinggal ini ya. Karyawan cari, karyawan yang mau dirubah kan ya. Karyawan cari sama dengan apa? Karyawan repository find by ID gitu ya.
ID-nya apa? ID-nya